kepadamu. Berikanlah dan tunjukkan kuasa-Mu, tabahkanlah dan kuatkan imanku, jadikanlah aku ini hamba setiamu, agar dapat aku hidup selalu di sisi-Mu. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Berikanlah dan tunjukkan kuasa-Mu, tabahkanlah dan kuatkan imanku, jadikanlah aku ini hamba setiamu, agar dapat aku hidup selalu di sisi-Mu. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom, dan kita harus penuh dengan semangat. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk renungan pagi pada saat ini akan kita mulai, namun sebelum kita menerima firman Tuhan, marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa. Allah yang Maha Kasih, Allah sumber kehidupan kami,
terpujilah namamu kekal untuk selama-lamanya. Perkenalah ya Bapa pada kesempatan pagi yang indah ini. Kami hamba-hambamu menghadap kehadirat-Mu mengucapkan puji, syukur dan terima kasih. Karena Engkau telah menyelimuti kami semua di dalam kami beristirahat malam tadi. Dan pada esok pagi ini kami boleh bangun dalam kesehatan, dalam keadaan sehat dan kuat. Dan pada saat ini Bapa, sebelum kami melanjutkan aktivitas kami pada hari ini, kami akan mendasari dengan firman-Mu yang kudus. Sehingga firman yang kami terima dapat menjadikan kekuatan iman kami, dapat menjadikan dasar di dalam kami melakukan aktivitas kami setiap harinya. Kami serahkan Bapa sepenuhnya pada saat ini hanya ke tangan-Mu, dan kehendak-Mu lah yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita terima pada pagi hari ini sambilkan dari surat Filipi pasal 4 ayat 2 sampai dengan 9. Bagi saudara yang berada di rumah, dipersilakan untuk menyiapkan Alkitabnya dan kita buka surat Filipi pasal 4 ayat 2 sampai dengan 9 yang demikian. Audia ku nasihati dan Sintike ku nasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang hidup sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikianlah saudara yang terkasih, firman Tuhan yang kita terima. Berbahagialah setiap orang yang selalu mendengarkan, merasa-rasakan firman dan memberlakukan dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam renungan pada pagi hari ini diberikan sebuah judul, deklarasikan kebaikan hatimu. Saya ulangi lagi,
deklarasikan kebaikan hatimu. Yang dari ayat nas dari Filipi pasal 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai orang percaya, kita semua terpanggil oleh Tuhan, terpanggil untuk melayani orang lain, terpanggil untuk mempedulikan orang lain, terpanggil untuk berbagi terhadap sesama. Dan kita terpanggil untuk melayani satu sama lainnya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai orang percaya tidak bisa menghindar dari panggilan itu. Karena panggilan yang diberikan kepada kita melalui firman Tuhan, itu adalah merupakan ucap syukur kita kepada Tuhan karena kita telah diselamatkan. Terutama adalah kita terpanggil untuk berbuat baik kepada orang lain, supaya perbuatan baik kita itu dikenal oleh orang lain, sehingga kita perlu mendeklarasikan kebaikan kita kepada semua orang, sehingga semua orang tahu, melihat dengan diri kita, mereka akan mengenal Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sedikit ilustrasi. Ada seorang anak yang bernama Liam Hannon. Dia berumur 10 tahun. Dia adalah warga Amerika Serikat. Liam ini sebagai seorang anak itu sudah peduli terhadap orang lain. Dia sebagai anak itu sudah berusaha melaksanakan apa yang menjadi panggilan Tuhan, yaitu berbagi kepada orang lain. Lem ini setiap minggu dia memberi makan gratis kepada para tunawisma. Dan pekerjaan yang dilakukan Lim ini ternyata Lim tidak sendirian, tapi didukung oleh keluarganya, terutama ayahnya yang bernama Scott Hannon. Mula-mula kedua orang ini hanya berdua. Bapaknya mendorong gerobak, kemudian mendatangi orang-orang yang tunawisma, dia memberikan bingkisan makan siang kepada para tunawisma. Lim dan Scott ini berusaha supaya orang lain juga tertarik untuk berbagi kasih, berbagi berkat kepada orang lain. Dia punya suatu impian bahwa nanti tidak hanya mereka berdua, tapi ada orang lain yang ikut bergabung atau memiliki kelompok yang lain lagi untuk melakukan perbuatan baik itu. Tidak saya sebutkan apa yang diberikan kepada para tunawisma. Yang jelas mereka menamakan pemberian makan dan minum itu dinamakan Liam's Lunch of Love. Makan siang dari keluarga Lim yang didasari dengan kasih. Jadi mereka itu membantu, menolong orang lain itu dengan ketulusan karena dasarnya kasih. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, dari ilustrasi yang sedikit ini
Sebenarnya saya dan Bapak Ibu itu juga dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan berbagi kasih kepada orang lain. Kita terpanggil untuk andum berkat terhadap orang lain. Namun kadang-kadang saya dan saudara berpikir, apa aku iso? Apa saya bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh Limskan dan putranya dan keluarganya? Nah, kalau saya dan saudara sudah dibatasi dengan hal yang putus asa atau tidak ada semangat, itu tidak akan terlaksana. Jangan menyerah sebelum kita bertanding. Nah, terus bagaimana? Usaha kita jangan menyerah sebelum bertanding di dalam kita hidup berbagi kasih kepada orang lain, memberikan kebaikan hati kami kepada orang lain. Kita bisa belajar dari firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 4 ayat 2 sampai dengan 9. Supaya kita bisa melakukan kebaikan hati kita kepada orang lain, maka kita harus mendasarkan hidup kita, diri kita di dalam firman Tuhan, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus pada saat ini. Kita dalam suatu keluarga atau kita dalam suatu kelompok yang ingin berbuat baik, membagikan kebaikan hati kita kepada orang lain, itu satu sama lain yang pertama yang harus dilakukan adalah sehati dan sepikir. Artinya, kelompok atau keluarga itu yang ingin memberikan kebaikan hatinya kepada orang lain, itu satu sama lain harus satu visi, satu misi. Sehati sepikir. Apa tujuannya melakukan itu? Kemudian yang kedua, dalam suatu kelompok ini terhadap orang lain, itu harus punya dasar ingin menolong, ingin meringankan orang lain, memberikan bantuan kepada orang lain. Dan semua itu harus kita lakukan dengan penuh sukacita, tidak karena terpaksa. Dengan penuh sukacita, dengan ketulusan hati kita lakukan kepada orang lain. Itu yang harus kita lakukan di dalam kita akan melakukan atau bertindak atau beraktivitas untuk kebaikan, membagikan kebaikan kepada orang lain, supaya orang lain dapat mengenal Kristus di dalam diri kita. Saudara yang terkasih, tentu saudara dan saya dan saudara tahu bahwa untuk melakukan peduli terhadap orang lain, membagi kasih kepada orang lain, itu diperlukan pengorbanan. Baik pengorbanan waktu, pengorbanan pikiran, bahkan sampai pengorbanan harta benda. Itu harus kita sadari. Tanpa kita mau berkorban, tidak mungkin kita akan bisa melakukan membagi kasih kepada orang lain, memberi pertolongan kepada orang lain,
membagikan berkat kepada orang, tidak mungkin. Karena kita tidak mau berkorban. Oleh karena itu, pengorbanan itu diperlukan. Seperti Tuhan Yesus di dalam mengangkat kita dari lumpur dosa, menyelamatkan kita juga harus berkorban, menyerahkan nyawanya di atas kayu salib supaya orang yang percaya kepada Dia mendapatkan keselamatan. Saya dan saudara pun juga demikian. Untuk melakukan hal itu, untuk memberlakukan firman Tuhan di dalam kehidupan itu, kita harus mau berkorban. Oleh karena itu, supaya kita dapat melakukan hal itu, dasarnya yang pertama, kita harus berdoa. Karena tanpa kekuatan Tuhan kita tidak mungkin bisa. Kita minta kekuatan dari Tuhan. Dan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan telah menyelamatkan terlebih dahulu kepada saya dan saudara. Sehingga pada saat ini kita memulai untuk melakukan berbagi kasih, membagikan kebaikan hati kita kepada orang lain. Dan kita harus berpikir positif. Artinya di dalam kita berbagi kasih, jangan kita itu punya pikiran negatif pada orang lain. Kita harus berpikiran positif. Dengan dasar firman Tuhan, Tuhan akan memberkati kita semua dan kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin. Mari kita akhiri dengan doa. Kembali Bapa, kami menghadap hadirat-Mu, puji syukur kami aturkan kepadamu. Karena pada saat ini sebelum kami melakukan aktivitas kami pada hari ini, Engkau telah terlebih dahulu mendasari kami dengan firman-Mu yang luar biasa. Ajarilah kami sebagai anak-anak-Mu untuk mengucap syukur dalam kehidupan kami dengan membagikan kasih kepada orang lain. Berbagi kasih kepada orang lain, berbagi berkat kepada orang lain, supaya kebaikan hati kami sebagai anak-anak-Mu akan diketahui oleh orang lain, sehingga melalui pribadi lepas pribadi kami, Tuhan Yesus akan dikenal oleh orang lain. Tanamkanlah firman-Mu itu dalam hati dan pikiran kami, urapi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga firman-Mu dapat menjadi pijakan kami di dalam melangkahkan kaki di dalam kehidupan kami setiap harinya. Dan untuk selanjutnya kami akan melanjutkan aktivitas kami pada hari ini. Tuhan berkati kami, buka Tuhan tuntun kami, Tuhan buka hati dan pikiran kami, urapi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga apapun yang akan kami langkahkan, kaki kami pada saat ini semuanya sesuai dengan kehendak-Mu. Ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Amin.